Welcome to Suara Hair Channel. Pas muter itu tidak boleh putus zikir. Dulu Allah bisa, terakhir dulu. Soal COVID ini, bagaimana kita mesti menyikapi? Ini kan mesti harus jaga jarak, protokol dan segala macam. Sementara aktivitas bagaimanapun kan harus tetap. Hikmah dulu, apa ya hikmah COVID? Ya, kami kira hikmahnya sangat luas ya. Kalau saya baca malah apa yang dulu itu hilang ditemukan dari COVID ini. Misalnya orang yang dulu menanam ya. Satu misal ini tidak terpikirkan, tapi sekarang di tengah kelesuan ekonomi mereka secara alam tergiring untuk ya politik, mungkin di ladang, dagang, apalagi yang memang sudah punya masalah. Itu satu. Yang kedua, masyarakat banyak stay home. Maka di situ akan menggiring orang tidak betah lah berkumpul di rumah. Akhirnya mereka keluar kemana lagi kalau bukan ya ke musola, ke tetangga, jago, ngopi, kemudian ke masjid. Dan tentu soal protokolnya tetap bisa disiasati. Tetapi saya membaca hikmah besar ini di balik COVID-19 ini, justru orang akan tergiring kepada kesadaran membangun kebersamaan, saling menyapa. Dan kalau stay home dengan sunyi tetap mengolah. Jadi tidak ada hilang. Kalau nggak ada COVID, nggak ada podcast ini dulu. Termasuk. Karena bingung, apa ya terus. Ya di situ Berpikir begitu. penggiringan secara alami. Nah, ya Budi kan saya lihat keliling banyak tempat ke forum-forum yang kecil bahkan, yang bukan pengajian besar. Iya. Biasanya kan pengajian akbar atau Akbar, poster, ya. jadi nggak bisa. Makanya yang kecil-kecil ini apa yang bisa kita pikirkan? Kalau saya justru karena beberapa hal tadi tercipta secara alamiah, kita hanya mengisi saja ruang itu. Ya. Jadi saya tidak begitu berbeda antara 20.000 pengunjung dengan pernah 7 orang pengunjung. Tapi saya tetap menggelontorkan nilai dengan cara yang semangatnya sama, Kesungguhannya sama. sama. Karena saya tahu dan menyadari bahwa pola seperti itu nanti dia akan di belakangnya akan disampaikan berkembang. Justru lebih intensif. Intensif kajiannya. Cuman tantangannya menyangkut kedalaman dan keluasan ilmunya yang ngomong. Ya anak panggung kan kita nikmati lagu ini, wah kita lereng. Kalau ini enggak, 1 jam, 1 jam bergizi. iya, mendapatkan statement dan harus terukur. Dan ini kalau enggak menyangkut kedalaman dan keluasan nggak bisa. Apalagi tempatnya berdekatan, misalnya materinya ya beda-beda dikit lah. Di samping ya harus dikemas secara estetis. Soal memas estetis, ini sudah selesai. Karena ini dulu berteater. Tamu-tamu ini teater kabel. Budi di teater Wadas ya? Ya, saya di kampus Fakultas Dakwah itu. IAIN Wali Songo. Sekarang UIN dan di Fakultas Dakwah ada teater Wadas. Dan saya yang gojlok itu dulu ya Mas Samsuri, terus Mas Yasin, dan belakangan saya sendiri yang menggojlok peserta yang adik-adik, lurah-lurah yang belakangan, dan sekarang masih aktif saya memantau teater Wadas ketika versi. Makanya di panggung wis aman lah, aman teater. Kemudian bergerak ke tari sufi.
saya pengen tahu mulainya bagaimana kok kemudian Kiai Budi buat tari sufi. Gini, sebenarnya itu dipancing oleh Mbah Muni. Mbah Muni Muhammad Suri Giri Kusumo. Tahu-tahu beliau bilang Pak Budi, yuk membentuk grup tari. Kita sungkan juga. Tahun pinter nih? Ya sekitar tahun 2008. Nah terus saya sungkan juga tanya ini tari apa dalam batin saya. Ini kok apa jati, apa tari apa. Itu Kiai Budi belum ngerti sama sekali tari itu Enggak. Nah setelah belakangan terus ini anu lagi menyebut ini Kiai Budi Dimas ya, Kiai Budi. Sebenarnya saya tambahin nama, saya kasih nama hadiah, nama Maulana. Itu antara bicara yang pertama dari kedua jaraknya 3 tahun. Nah setelah itu saya ketemu sama sosok yang namanya Aat di Cafe Uni Jakarta, di Semarang ketemunya, memberi brosur Maulana Jalaluddin Rumi Wirlingker. Darwis yang berputar. Karena tidak layak itu disebut tari, karena itu hanya gerakan yang pantet ya, tidak bergerak sana kemari tapi pantet. Sehingga orang barat menyebut bukan tari, ini darwis yang berputar. Karena saya sebut tari itu karena tidak ada kata lain ya. Nabi sebut joget ya ramena. Dikira dangdutan malah. Akhirnya saya ketemu Kang Aat di Cafe Uni Jakarta. Ketemu lagi, ya ini mau saya latih. Kita lihat saja apa dulu. Ya dia pakai busana tenur, busana tenur itu busana khas untuk penari sufi. Iya. Itu. Biasanya putih tapi bisa warna-warni. Iya, itu mengizinkan bunga. Kalau putih itu idiom kain kafan. Terus sikenya itu seperti kopiah tinggi ya, itu batu nisan telah aku sunggi, kain kafan telah aku kenakan. Kenapa simbolnya kematian? Karena ada semacam pesan di dalam ajaran tari sufi, matilah kamu sebelum mati. Ada 2 kata mati, mati jasadi dan mati irodi. Kalau jasad itu tidak usah ikhtiar, orang akan mati diri-diri gitu. Tidak usah paten juga. Kan apalagi bunuh diri, mematikan diri. Ojo, ini mati diri-diri. Cuman ini matilah kamu sebelum mati. Orang Jawa bilang mati sajrone urip. Apa yang dimatikan? Ternyata di situ irodi itu egosentrisitas. Yaitu yang harus dikendalikan. Nafsu. Dan itulah yang menjadi simbol dalam tari sufi. Aku matikan egoku, maksudnya mengendalikan ego, dan aku nyalakan cinta di hati. Karena gambaran hati yang penuh cinta itu seperti mawar, dan nafsunya itu duri. Kau lampaui duri ketemu langit. Itu kalau mawar. Kau lampaui gelombang, nanti ketemu kedalamannya mutiara. Kau lampaui hawa nafsu, kau temukan Tuhan. Ini yang pesan di kawan-kawan ketika dengar kayak Budi mau datang. Coba tak pegang. Ini nek muter-muter mumet sirai ora? Ya, pertama tentu ada pusing ya. Bahkan ada yang detoksifikasinya sampai muntah. Tapi kalau anak-anak seperti anakmu itu kalau mau muter enggak. Karena dia masih fresh. Masih fitrah lah kayaknya. Nah, Kiai Budi kan belajar tari sufi itu sudah sangat dewasa. Iya, tapi melalui ngomong tua. Sah tua. Aku yang nambahin tatuan kawan nih aku. Nah, berarti kan persoalan kemungkinan muta, kemungkinan pusing jauh lebih besar. Iya, saya hanya mual gitu. Pertama, kemudian ini efek mungkin itu hanya efek, tapi kalau pejamkan mata sebentar, loading istilahnya kembali normal, baru melayani. Cuman hatinya diikuti gitu ya? Iya, cuman kalau pas muter gitu tidak boleh putus sedikit. Allah bisa, terakhir
Hu itu seiring nafas. Kalau muter terus begitu lama kan nafasnya seperti orang lari kan terbentuk zikir. Hu itu huwa. Ya. Sehingga lengkingan huwa ini kemudian menjadi hu ketika dialatkan suling menjadi ya meniup. Ini tangis rindu sebenarnya. Sendu. Rindu atas Tuhan itu secara imanen. Ini nikmatnya begini nyata, tapi secara transenden tak terjangkau oleh indera. Disitulah zikir Allah itu asluhu walaha yalihu bilahan. Itu yang dirindukan dan yang dicintai. Dirindukan karena transenden, dicintai karena ini Tuhan dalam kaitan nikmat. Ini ya, dicintai. Nah, yang menangis itu transenden. Itu disimbolkan Kang Permana akhir. Ini sulem itu kan dulunya di pinggir sungai hijau, dipotong kemudian dikeringkan, dia berwajah pucat coklat, itu melambangkan orang rindu. Nah, kemudian ditiup. Nah, lengkingan yang misek-misek itu adalah isakan tangis. Isa itu ingin dia kembali ke rumpun yang telah lama bisa. Bukankah kita ini dalam idiom agama apapun dari surga, dan ketika kita turun ke dunia kan semuanya ya tidak hanya Islam, semuanya merindukan surga. Jadi ini cinta ini universal. Maka ajaran dalam Parisufi tidak boleh memandang primordial, tapi memandang bahwa di dalam setiap sisi kehidupan di sana ada roh dan harus diapresiasi. Agamanya apa, partainya apa. Mendengar ini, bisa tidak kawan-kawan yang bukan beragama Islam belajar tari sufi? Ya boleh saja. Karena ada di tempat ada. yang Contohnya Romo Budi, Romo Alois Budi Purnomo. Kapan-kapan monggo. Sudah Kiai Budi, tambah Romo Budi. Ya, barokah lah gitu. Romo Budi juga pernah belajar itu ya? Iya, langsung ketika ulang tahun berapa gitu. Malah datang ke tempat saya dalam permintaannya dilatih langsung. Boleh, karena muter seperti itu juga bagian dari alam yang bersifat rotasi. Cuma ini berputar. Iya, ke kiri. Tawaf juga ke kiri sebagai miniatur rotasi. Kemudian Romo Budi saya tunjukkan bagaimana syarat saya kalau bukan zikir seperti Islam ya. Ya ini Romo, tanjakan spiritualmu ke Yesus ya. Kalau pandang ini ya, tatarannya ke situ untuk luapan penggapaian spiritual. Berikutnya ya, adakah keharusan musik pengiring khusus untuk tari sufi atau bisa apa saja? Everything. Apa saja bisa. Karena yang dibutuhkan tari sufi itu gema, ketukan. Dan di ketukan itu menurut dalam gelora cinta itu pancingan yang menyeret. Jadi satu misal ya, saya Rumi dulu mau melihat tukang pandai besi dan mendengar mereka menempa dang deng deng dang deng deng deng, itu this is lah musik. Dan bisa jadi kita. Iya, beliau menang. Jadi tidak mengacu kepada satu misal ya rebana. Bisa saja lagu sekian lama aku menunggu untuk kedatangan. Ini kan sangat-sangat sendu dan mewakili merindu kedatangan Tuhan di hati. Ya. Kalau maunya kita ganti gomirnya, gitu. Ya langsung wusul. Jika Anda mendapatkan manfaat dari perbincangan ngalor ngidul saya dan Kiai Amin Maulana Budiarjo Al-Jawi, Kiai Budi, silakan share sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen. Mudah-mudahan menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren dari Kiai Budi. Lebih keren. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.